Kalau karya iblis Anda katakan sebagai karya keselamatan, maka benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata keinginan iblis agar Yesus itu dibunuh, Anda imani sebagai karya keselamatan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Terkait pengajaran tentang Yesus, itu bisa menggunakan teknik mengelabui demi untuk mengajarkan ketuhanan terhadap Yesus. Makanya dia mengatakan di dalam kitab Anda sendiri, 1 Korintus berapa itu ya, 19:20 kalau nggak salah. Dia katakan gini, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang taat hukum Taurat saya mengaku sebagai pengikut hukum Taurat meskipun saya tidak ikut Taurat, supaya saya bisa memenangkan banyak jiwa. Nah sama, supaya Yesus bisa dimenangkan, maka kita ajarkan tentang Yesus dengan maksud mengelabui, mendustai, ataupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersuka cita. Maka ajarkanlah Yesus itu seperti apapun caranya, yang penting tujuannya untuk menggait banyak pengikut. Itu maksudnya Pak Andrianus. Oke, saya ikutin cara berpikir ya. Paulus orang Yahudi, tentunya untuk hukum-hukum Yahudi, hukum Taurat dia tahu persis itu. Oke. Sementara tugas pelayanan dia adalah di kalangan yang bukan Yahudi. Setuju Bang ya? Iya, makanya. Nah, ketika dia melayani di kaum jemaat yang bukan Yahudi, mempraktekkan hukum Yahudi, tentu saya jamin 100% orang yang bukan Yahudi tidak akan percaya dan tidak akan menerima itu. Iya, makanya Paulus menulis surat begini, tidak ada untuk Yahudi. Begini, ketika tidak menerimanya hukum Taurat di kalangan yang bukan Yahudi, tentunya hal ini juga menjadi penghalang untuk berkembangnya pemberitaan tentang Tuhan Yesus, kan gitu. Jadi harus mengikuti tradisi budaya dari masyarakat setempat yang bukan Yahudi, gitu. Begini aja Pak, daripada kita berasumsi, mau ndak Bapak berbisnis dengan saya, jual beli zakar? Boleh Bang. Nah, sekarang tugas Anda kumpulkan jemaat, bacakan dalil Markus tadi dan Lukas, bahwa ada dalil di kitab kita yang memerintahkan apabila kita dimintai, maka kita tidak boleh menolak. Disitulah kurang ajarmu, iblismu keluar. Kok jadi kurang ajar Pak? Nggak, kurang ajar iblis otakmu itu di situ. Gimana? Ini dalil Pak. Tadi katanya mau berbisnis. Kau ngomong orang Kristen, artinya nanti kau bilang jakarnya orang Kristen. Tolong. Nah, pastikan dalilnya ini Pak. Artinya ini dalil kitabnya. Kalau itu pintar, cerdas, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Loh, astagfirullahaladzim. Kenapa jadi marah ini? Pintar-pintar apapun kau, tetapi kepintaranmu tidak menuju kepada peningkatan martabat manusia itu sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini kan dalil. Kau juga. Dalil. Ini dalil loh. Begini Bang. Ini dalil. Dari udah berapa tahun lebih aku dengar, saya bilang cuma pintar. Salah enggak dalilnya ini Pak? Salah enggak dalilnya? Namun saya berpikir tidak. Enggak salah ini. Pintar ngomong. Makanya coba kalau ada yang punya biji sangkar yang ada tato salibnya di situ, itu yang lebih mahal kayaknya Pak. Begini Juma. Kita bisnis itu aja. Begini Juma. Namun kecerdasanmu tidak kau pakai untuk supaya bagaimana peradaban cara berpikir manusia ini maju. Ya, ada malaikat juga, malaikat memberitakan kebenaran, Allah juga iblis menyerupai Allah. Ini Allah ada Pak. Jadi kau ini berpura-pura berkata seperti Tuhan, padahal sebenarnya kau menjebak. Itu ciri-ciri lah pekerjaan iblis. Makanya kau seperti itu, pintar banget kau. Tapi kepintaran kau tidak membuat peradaban manusia itu maju, malah tambah jongkok asli. Makanya Yesus waspadalah kepada orang Farisi ahli Taurat. Ini akibatnya. Saya salut. Karena pengikutnya dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ini hadiah untuk kalian. Ini hadiah kitab ini. Anda menghujat kitabnya orang Yahudi, mengatakan itu sangat maut, mengatakan itu penyebab dosa, mengatakan itu adalah sampah, menyebabkan manusia terkungkung dan terpenjara dalam
dalam hukum Tuhan dan dosa. Lalu kemudian bikin aturan baru. Di antara aturan baru itu ingin dibilang lebih hebat, lebih kasih, lebih sayang. Maka muncul dalil, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Ini mau dibilang ini, mau sosokan kasih, minta kursi dikasih, minta meja dikasih, minta ini dikasih, giliran minta biji sakar ndak mau. Ini artinya palsu. Bang, cara berpikir lo otakmu benar. Saya akui kau pintar dalam sini. Tapi kepintaranmu itu ya tidak bisa membuat orang lain itu peradabannya makin tinggi, bro. Sekarang saya tanya, kenapa saudara memberikan ketika saya minta kursi? Kenapa? Jangan, karena saya punya kursi. Ah. Saya punya kursi, Bang. Bang Zuma di report. Oke, saya punya kursi, Bang Zuma. Bentar naik lagi. Bentar. Kalau gitu saya minta aja paus. Paus ikan atau apa nih, Bang? Ikan paus. Ayo, Bentar. Jual lebarannya bagi-bagikan paus. Bang Zuma lagi ganti akun dulu. Bentar. Atau minta satu aja lah. Satu aja. Jangan, kasihan nanti berat sebelah, jalannya jadi miring. Ini saya sudah ada yang telepon saya disuruh berbisnis biji sakar di luar negeri. Saya enggak mau. Di Indonesia aja kan banyak. Saya minta kursi Bapak kasih, minta meja Bapak kasih, minta mobil Bapak kasih nggak? Kalau saya punya mobil saya kasih ya, Bang. Minta rumah? Kalau saya punya rumah banyak saya kasih. Yang rumah yang ditinggali aja. Enggak, aku juga butuh itu rumah. Nanti aku belikan ini tenda pramuka. Kalau aku kasih, akunya yang tolol gitu loh. Kan dalilnya ada, jangan menolak katanya. Enggak. Anda menuduh ajaran Taurat berat, padahal Tuhan sendiri di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 30 nomor 11 mengatakan Taurat itu tidak berat. Giliran Anda mengedepankan kitab Anda, giliran diminta untuk diperhatikan, Anda pilih-pilih, nggak mau kasih rumah. Tadi yang paling mudah minta biji sakar, nggak juga mau dikasih, padahal ke surga nggak bawa biji sakarnya. Gimana ini Bapak? Ini lebih sukar. Ini bukan masalah hujat menghujat ataupun merendahkan, tidak. Ini untuk menyadarkan Anda bahwa Anda meninggalkan hukum Tuhan menuju hukum Lukas. Ternyata hukum Lukas jauh lebih berat, Pak. Sementara apa yang berat di hukum Taurat itu? Jangan mencuri. Apa berat? Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini orang punya, jangan mengingini bini orang, apalagi hormati kedua orang tuamu, apalagi peliharalah sahabat. Apa yang berat, Pak? Ini cuma karena pembangkangan aja, dibimbing oleh iblis untuk meninggalkan hukum Tuhan. Apa yang berat di hukum Taurat itu? Nggak ada. Malah Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan yang jauh lebih berat, yang tidak bisa kamu tanggung hari ini. Masih banyak yang lebih berat. Bang Zuma, saya ini statement terakhir ya. Nanti saya mau turun bentar ya. Iya, silakan. Yang seperti tadi yang Bang Zuma segala macam masih membahas tentang dalil dasar-dasar kepada Kristus. Orang Kristen ketika mengimani Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat terlalu pede banget. Saking karena pedenya, dosa-dosa yang dilakukan, kejahatan apapun segala macam tidak dipedulikan. Pede habis. Nah gitu loh. Itu kelebihan. Artinya orang Kristen tidak diribetkan dengan hukum-hukum duniawi yang sangat berat, yang sangat menyiksa. Lukas 6 ini tidak berlaku. Hukum-hukum hukum-hukum di duniawi itu artinya terlalu banyak sehingga manusia itu nggak sempat mengurusi diri. Jadi manusia harus hidup kayak hewan tanpa hukum. Enggak.
Enggak Loh, juga. lalu? Artinya 613 hukum Taurat itu kalau diikuti Bang Juma, kita nanti nggak bisa hidup sebagai manusia layaknya manusia yang merdeka. Lah Yahudi gimana, Pak? Kita ketika mengikuti itu, kita manusia yang kakinya diikat oleh rantai surga. Jadi harus bebas kayak hewan. Iya, artinya bebas. Enggak seperti gitu dong, cuma mana ada undang-undang di negara ini ngatur. Kau Kan tahu, Anda tidak mau diatur. begini Galatia juga. 5 nomor 1. Dengarkan. Undang-undang Galatia 5 nomor 1. halo, Untuk adik sayang, itulah kontennya untuk bukan itulah begitu. Yesus mati supaya kita Negara. dibebaskan dari aturan Tuhan dan Negara. dimerdekakan dari penghambaan. Setiap negara punya hukum segala macamnya gitu loh. Punya hukum untuk ngatur tentang bagaimana hidup bersosialisasi, hidup bersama-sama. Negara sudah punya hukum tentang itu. Gitu. Jangan abang mengambil contoh yang vulgar seperti itu, yang contoh-contoh yang kayak gimana ya, yang radikalis lah seperti itu. Nggak bisa begitu bang cara berpikir. Untuk Kalau menyadarkan abang berpikir- Anda bahwa Abang- hukum abang yang Anda berpikir maksud begini loh. berat, Begini bang justru Juma. hukum yang dibuat belakangan yang berat, Pak. Begini abangku, kalau abang berpikir seperti itu, abang cara berpikir seperti robot loh bang. Kasihan, capek abangnya asli gitu. Yang jadilah manusia yang bebas berpikir, jangan kayak jadi hambanya Allah. Mestinya Justru jadi- karena bebas inilah harus saya jadi menggunakan data. Begini bang, menjadi hamba Allah ya, tentunya kita tidak punya kesempatan. Enggak, lu bayanginlah hamba atau pembantu di rumah seperti apa sih kebebasannya. Coba kau berpikir gimana kalau gue jadi anak Allah ya. Mungkin kau kebebasan berpikirmu segala macam seperti layak seorang anak di dalam rumahnya kan gitu. Itu aja bang, titik. Jadi saya ingin tahu terakhir dari saudara saya ini, yang mana yang berlaku sekarang? Perjanjian lama atau perjanjian baru yang berlaku? Kalau Bang Juma menanyakan yang mana yang berlaku sampai saat ini, keimanan tiap-tiap orang saya tidak pastikan. Itu masalah keimanan, kepercayaan bang. Kepercayaan itu artinya ada harapan bang. Iya, yang berlaku sekarang Harapan. perjanjian lama atau perjanjian baru? Saya kurang tahu persis dalam keimanan Kristen untuk saudara Abang saya. takut kehilangan biji sakar, makanya abang nggak tahu. Ada juga yang mempraktekkan di gereja, ada loh yang mempraktekkan kehidupan seperti perjanjian lama, ada bang, ada. Saya nggak bisa pikir, ada. Jadi Gitu. Anda dalam kebingungan berarti. Nggak Apakah perjanjian bingung, gimana orang aku di dalam dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Begini, Bang Juma, ini mau Berarti nggak berlaku lagi. Begini bang Nah Juma. sekarang berarti yang berlaku perjanjian baru, betul? Begini bang, abang, saya di dalam kendaraan keselamatan sudah lagi berjalan. Abang masih kejar-kejar kendaraan itu, mengharapkan supaya loncat dari kendaraan itu, tidak bang? Bukan. Kalau Iya. Anda merasa pada kendaraan yang benar, saya minta biji sakar Anda. Abang, saya udah naik di kendaraan. Abang belum naik, saya udah naik bang. Makanya karena Anda sudah naik, tolong Terus abang aja. praktekkan Lukas 6:30 ini. Abang, waktu aku naik, abang bilang begini, Adrianus, jangan naik, itu bannya nggak ada, itu kendaraannya angin itu salah kendaraan. Ya. Saya teriak Ya. abang ke abang, saya katakan jangan naik bang, jangan naik karena nanti itu biji sakar Anda akan diambil. Enggak lah, orang udah dapat tiket Loh, segala abang ini macam. dalilnya ada, ini dalilnya ada. Ketimbang abang masih Buktinya kejar-kejar ketika kendaraan nanti itu. ketika ke surga Anda masih bawa biji sakar atau tidak? Enggak lah gitu. Nah itu dia makanya aku bilang. Itu udah jadi tanah bang, tanah. Cacat nanti Anda di sana bangku, tidak ada biji sakar. Begini, Ini dalilnya. begini. Aduh Juma. gimana nih? Ketika nanti rohku sudah masuk surga, ya, keinginan freedomnya saya untuk kembali ketemu seperti kamu dalam hidup manusia, aku bisa melakukan itu pak, gitu. Bisa hadir di tengah-tengah kamu, gitu. Nunjukin saya sebagai manusia bisa, karena aku udah jadi roh kan. Ada sakarnya? Kayak bisa ada gue tunjukin, gitu. Oh, jadi di surga nanti kalian juga punya sakar? Enggak, itu di surga kan kehidupan rohani, artinya begitu. Kalau kau menginginkan aku turun ke dunia, Kalau hidup di rohani itu Pak, Anda punya kepala atau tidak? enggak, kau doakan saja. Enggak punya Begini, kepala? enggak.
Oke Juma, supaya bisa membuktikan Enggak, di ini. surga nanti Bapak Enggak, masih enggak, punya begini, kepala begini. atau tidak? Ini aku mau turun Juma, kau doakan Iya, saya. pertanyaan terakhir dari saya. Apakah di surga Anda masih punya kepala atau tidak? Kau doakan saya cuma begini. Kau doakan, berhubung aku udah tua, berhubung Oh iya, aku udah baik, baik, tua, baik Bang, baik Bang, baik. kau minta sama Allahmu supaya 2-3 hari ke depan aku mati. Jangan Kau minta, kayak gitu. enggak, aku mau Jangan. mau buktiin ke kau. Saya minta ke Ketika Abang saya supaya menjadi manusia, Abang itu Roh. mendapatkan hidayah. Ketika saya itu menjadi roh, Saya doakan akan abangku dengan ini dengan Andrianus family-nya saya sebagai supaya roh, menjadi manusia yang saya bisa akan mendapat datangi hidayah kamu, Bang Yuma. sehingga dia menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan pengikut Paulus Bang. tapi ngaku-ngaku pengikut Bang, Yesus. Bang, Amin. ada keperluan. Sesuatu nih, Bang. Ya. Aku minta maaf kalau ada kata-kata yang salah semua, bukan untuk rekan-rekan yang di Oke. Komalen Saya ya. juga minta maaf ya Bang ya. Bisa ini segala macam, kita nggak ada maksud apa-apa, cuman Iya. ya, pengangguran betul. lah Bini gitu tinggal kan. lagi bang, bini tinggal Bekerja. aja kalau turun, tinggal aja di sini. Aku turun ya. Ya, yuk. Iya, baik Bang Andrianus. Iya. Masih terkait dengan masalah yang tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan seruan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian umatnya, kaumnya meneguhkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Itu perintah. Sehingga ketika perintah ini datang pada Bani Israel, mereka yang melanggar hukum Taurat akan dihukum oleh Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan 14 dan seterusnya, bahwa mereka yang melanggar hukum Taurat dihukum oleh Tuhan, dan malah dikatakan mati hari itu juga. Itu diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara yang bukan Bani Israel tapi menggunakan kitabnya Bani Israel, katanya sih gitu, Septuaginta itu dianggap sebagai kitabnya Nabi Musa. Saya ingin tahu dari saudara, apakah membunuh Yesus itu menghapuskan dosa atau justru melahirkan dosa? Silakan. Ini masih ada 1 menit 25 detik, Gurunda. Gimana? Ya nggak usah dia, langsung aja kasih ke dia. Oke, bentar. Saya set lagi. Ya, silakan lanjut. Kristen mulai dari bicara. Saya singkat aja jawabnya. Membunuh Yesus itu tidak ada satupun kitab yang membenarkan. Selesai. Oke. Kalau tidak dibenarkan, kenapa kemudian dijadikan sebagai standar keselamatan di dalam Kristen? Kitabnya Tidak Kristen. Oke. Kitabnya Kristen mengatakan di dalam Roma 14:9, dengan matinya Yesus, Tuhan mengangkat, melantik, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan untuk Kristen. Berarti Oke. kematian Yesus itu adalah kebenaran menurut Roma, suratnya Paulus. Betul? Saya jawab. Silakan. Gak usah pakai timer. Kematian Yesus itu Pakai timer benar. nggak usah. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak usah. Pakai timer. Kematian Yesus itu benar seperti yang Anda katakan. Tetapi perbuatan membunuh Yesus itu tidak ada yang membenarkan. Lah, kalau tidak dibenarkan, terus kenapa dijadikan kematian Yesus itu sebagai penebus dosa? Kematian Yesus itu benar adanya peristiwa itu. Tetapi perilaku atau perbuatan membunuh Yesus itu tidak pernah dibenarkan oleh kitab apapun. Berarti kematian Yesus itu bukan penebusan dosa. Kematian Yesus itu adalah penebusan dosa. Berarti dibenarkan. Loh, benar kematian Yesus. Tetapi perbuatan untuk membunuh Yesus itu tidak pernah dibenarkan. Lalu bagaimana caranya menebus dosa tanpa pembunuhan terhadap Yesus? Lah, kalau kau tanya tentang itu, tanyalah kepada mereka yang membunuh Yesus, apa latar Lah, belakang kan mereka. ada firman Tuhan, jangan kau membunuh Yesus. Betul, bukan kamu Terus kalau membunuh Yesus, itu.
Itu kan jangan membunuh Yesus kan. Tapi Jangan membunuh Yesus. Kalau membunuh Yesus apa akibatnya? jangan membunuh Yesus kan. Iya. Tidak ada yang membenarkan untuk membunuh Yesus maupun Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? itu. Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? Jangankan membunuh Yesus, membunuh sesama manusia ya akibatnya neraka. Kalau membunuh Yesus akibatnya apa? Neraka. Neraka. Tidak ada penebusan dosa? Neraka. Tidak ada penebusan dosa? Neraka. Oke, selesai kita. Berarti penebusan dosa yang digayang-gayangkan oleh gereja itu salah. Kematian Yesus itu betul adanya peristiwa itu. Jangan loncat pakai jurus gereja. Saya tanya. Saya sekarang omong sebagai orang Katolik. Kau jangan memaksa saya untuk keluar dari gereja. Oke, sekarang menurut Katolik, sekarang menurut Katolik pembunuhan kepada Yesus itu untuk menebus dosa atau justru mengakibatkan dosa? Menebus dosa, kematian Yesus itu menebus dosa, mengalahkan maut. Yang mana yang benar? Itu yang benar. Tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada yang membenarkan. Loh, perbuatan membunuh itu tidak ada yang membenarkan. Siapa yang membenarkan? Lalu akibat dari pembunuhan? Juma mau akibat dari pembunuh. Oke, akibat dari pembunuh. Aku mau tanya Juma dulu. Mau tanya. Juma membenarkan perbuatan membunuh? Tidak dong. Oke, sepakat kita kalau begitu. Sekarang kenapa Anda membenarkan? Saya tidak pernah membenarkan perbuatan membunuh itu, tidak pernah. Berarti tidak benar pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan penghapusan dosa waris. Oh, salah. Anda salah membuat narasi. Loh, gimana? Saya ulang dari akarnya dulu. Tuhan memerintahkan. Sesat Anda. Tuhan, dengarkan. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kamu membunuh Yesus. Benar. Apa lagi? Mana perintahnya bunuhlah Yesus supaya dosa ditebus? Tidak ada. Tidak ada. Jangan. Lalu dari mana? Sabar dulu. Katanya Anda tidak mau saling menimpali. Lalu dari mana Kristen Katolik dan Kristen lainnya mengajarkan bahwa kematian Yesus adalah menebus dosa waris? Oke, sudah selesai kamu. Sudah. Ya. Sudah. Bingung ya? Enggak, kamu sudah belum? Bingung ya? Enggak, kamu sudah belum? Dari mana konsep dosa waris? Ya, ini kesempatan Anda untuk mutar otak. Saya bicara, putar aja dulu otak Anda. Dengarkan. Perintah Tuhannya, jangan engkau membunuh Yesus. Membunuh Yesus akibatnya dosa. Oke? Betul? Ya sudah belum kamu, terus silakan. Anda tadi mengatakan tidak ada yang membenarkan itu. Oke. Kamu sudah selesai. Sekarang dari mana Kristen mendapatkan ilmu kematian Yesus untuk nebus dosa? Silakan. Oke ya, kau cukup. Sekarang saya mengatakan, sudah jelas jangan membunuh ya, atau jangan membunuh Yesus gitu. Maka tidak ada satupun yang membenarkan perbuatan itu. Dan perbuatan membunuh itu tidak ada pun dalam Kristiani itu mengatakan itu adalah penebusan dosa. Tapi bahwa kematian Yesus itu adalah penebusan dosa, bagian dari karya keselamatan Kristus untuk menebus umat manusia dan mengalahkan maut. Itu cuma supaya paham gitu loh. Jangan mencampur adukan. Itu yang kamu harus paham. Apa ini? Apa jawaban Anda apa? Karena kau nggak paham. Dari mana ilmunya pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus adalah tebusan untuk dosa kalian? Dari mana ilmunya? Tidak ada pembunuhan berarti untuk menebus dosa itu nggak ada. Si kamu.
Terus kematian Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan Kalau dosa? kematian Yesus ya itu menebus dosa, betul Juma. Di mana ilmunya di dalam kitabnya orang Yahudi membunuh manusia itu menghapuskan dosa? Di mana Tidak ilmunya? ada. Saya Tidak katakan ada. Pembunuhan Maka muncul dosa pertanyaan, itu tidak ada. dari mana gereja mendapatkan ilmu pembunuhan kepada Yesus nebus dosa? Dari mana ilmunya? Ada pembunuhan. Tidak menebus dosa. ada. Tidak ada. Narasi yang perlu kamu Tidak perbaiki ada. Juma. Tidak ada. Terus apa Dengar lagi? dulu, saya dulu dong. Ini yang mau berhadapan dengan saya yang ilmu secetek kayak gini. Saya dulu dong. Kalau dengan kamu itu, aduh, Juma asal kau bisa kendali aja itu nggak ada apa-apanya kamu. Itu. Iya. Tidak ada dalam kekristianan itu mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu menebus dosa, itu tidak ada. Itu hanya narasimu yang sesat. Itu. Ngomong lagi. Sudah. Lilit, lidahmu putar. Saya sudah. Nah, sekarang dari mana ilmunya kematian atas pelanggaran terhadap perintah Tuhan jangan membunuh Yesus justru mengakibatkan penebusan dosa? Tidak Ilmu dari mana? ada kematian akibat pelanggaran menebus dosa, itu harus kau paham. Lalu bagaimana cara narasinya? Coba bernarasi. Coba Anda bernarasi. Yang benar adalah kematian Yesus itu menebus dosa, mengalahkan maut. Itu tidak ada karena perbuatan membunuh, karena pelanggaran membunuh itu yang menebus dosa. Itu yang saya perlu koreksi dari kamu. Sekarang bagaimana caranya Yesus mati di atas tiang salib? Bunuh diri Ya, ada orang atau yang dibunuh? Dia menyiksa dia. Bunuh diri atau Ya. dibunuh? Ada orang yang membunuh dia. Ada Bunuh orang diri yang menyiksa atau dia, dibunuh? Yang mencederai dia, memfitnah dia, membunuh dia, menyalibkan dia. Itulah kematian Yesus. Dibunuh atau bunuh diri? Jangan. Oh, bunuh dong. Ada yang memfitnah, menyiksa dia. Bingung dia, melilit. Gitu. Oh, nggak bingung. Melilit. Nggak bingung. Nggak. Yang begitu-begitu aja cuma Saya sederhana tanya, aja. saya ulang. Nggak usah Yesus terlalu sulit. mati di atas tiang salib dengan cara dibunuh atau bunuh diri? Jawab. Disiksa, difitnah, dibunuh, disalibkan. Dibunuh kan? Dibunuh kan? Ya silakan. Nah, Iya. tindakan pembunuhan, dengarkan. Tindakan pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau melahirkan penghapusan dosa? Itu dosa jelas Juma. Dosa. Lalu dari mana Anda mendapatkan ilmu pembunuhan terhadap Yesus menghapuskan dosa? Tidak ada itu Juma. Siapa yang mengatakan itu? Kamu kah? Loh, Itu. Yesus ini dibunuh atau bunuh diri? Lo dibunuh. Dibunuh. Dari mana ilmu Anda sebagai Kristen mengajarkan Iya. pembunuhan terhadap Yesus melahirkan penebusan dosa? Tidak ada ajaran itu. Dari mana kau dapat? Tadi Yesus dibunuh atau bunuh diri? Ya dibunuh. Disiksa. Dibunuh. Maka muncul pertanyaan, dari mana ilmunya pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan penebusan dosa? Tidak ada kalimat yang seperti kamu buat itu, tidak ada. Itu. Tidak ada perbuatan membunuh Yesus itu menebus dosa, tidak ada. Itu pernyataan kamu yang sesat. Yang Lalu menebus penebusan itu dosa adalah ini kematian Yesus. dengan cara apa? Kamu dengar baik-baik Juma ya. Oke, kau diam dulu. Ya. Kau diam dan dengar. Yesus mati itu dengan cara atau jalan melalui pertama penghakiman. Ya. Setelah penghakiman dia disiksa sampai disalibkan di Golgota, dia mati. Gitu. Nah, kematian Yesus itulah karya penebusan dosa yang mengalahkan maut. Mampus. Bukan- Masuk kau di perangkap. Masuk kau dalam perangkap tindakan saya. membunuh. Bukan tindakan membunuh yang Allahu menebus dosa. Akbar.
Bukan pelanggaran terhadap perintah jangan Oke. membunuh Yesus itu yang menebus dosa. Nah, narasi-narasi Oke. yang kamu bangun memang Oke. bagi orang-orang yang Masuk tidak kau paham, perangkap. yang hanya Mampus. menelan mentah-mentah, dengar ngerocosan kamu yang seolah-olah lancar padahal kosong, ya percaya saja gitu. Terima kasih. Mampus masuk perangkap kau. Kau mengatakan barusan Masuk bahwa perangkap kematian apa? Yesus itu adalah karya keselamatan. Hei. Kau mengatakan kematian Yesus di atas tiang salib adalah karya keselamatan. Kita tuntas, nggak usah dulu ke situ. Kita tuntaskan dulu pernyataanmu itu. Kau bisa nggak menerima bahwa pernyataan narasi Saya tanya itu ulang lagi. salah? Saya tanya ulang lagi. Gitu. Kik, saya tanya ulang lagi. Benarkah kematian Yesus itu adalah karya keselamatan? Oh, kalau kematian Yesus, ya betul. Lah, Itu. bukankah itu pembunuhan? Kok loh? Itu. Hah? Itu. Hah? Ya, karya keselamatan. Berarti pembunuhan itu adalah karya keselamatan? Iya. Berarti pembunuhan itu adalah karya keselamatan. Oh, itulah kamu kalau sudah masuk ke situ, kamu sesat. Hah? Itu. Kalau campur adukan, ya silakan puas-puasi dulu. Kau ketawa silakan. Itu kan kau. Tadi kau mengatakan, itu. dengar. Itu. Kamu mengatakan Silakan. bahwa kematian Yesus itu adalah karya keselamatan. Betul atau tidak? Betul. Berarti Betul. pembunuhan yang terjadi itu bukan dosa, tetapi karya keselamatan. Betul? Makanya kau jangan langsung loncat. Kau harus bedakan antara kematian Yesus dan akibat kematian Yesus itu penyebabnya. Ada. Itu. Parah ini. Parah. Kamu yang parah cuma. Kamu yang parah. Itu. Kamu mengatakan kematian Yesus itu karya keselamatan, sama dengan pembunuhan terhadap Yesus. Tidak sama dengan. Itu tidak sama dengan. Kematian Yesus ini, dengar. Kematian Yesus ini karena dibunuh atau kematiannya karena bunuh diri? Ya karena dibunuh, disiksa oleh Dibunuh, berarti pembunuhan kan? Bukan, jangan kau bilang pembunuhan. Tidak pernah satu kitab pun Bukan tidak pembunuhan ada katanya. satu kitab pun Loh. yang membenarkan bahwa pembunuhan itu menebus dosa, tidak ada satupun cuma. Tadi kau mengatakan karya keselamatan. Ada itu, kau dengar dulu. Yang ada itu hanya narasimu yang mengatakan bahwa pembunuhan itu adalah penebusan dosa. Berat ini bang. Itu narasimu yang Berat. sesat gitu. Seperti itu. Loh, Yesus ini, dengarkan, kematian Yesus adalah karya keselamatan. Oke? Betul? Betul. Ah, betul. Kematian Yesus adalah karya keselamatan. Siapa yang berkarya mematikan Yesus? Jawab. Kok siapa yang berkarya mematikan Yesus? Itu loh. Makanya orang-orang yang non muslim, orang non muslim, kalau hanya mendengar kata-katamu, narasimu ini seolah-olah benar, padahal narasimu itu salah semua. Itu. Saya ulang lagi. Siapa yang berkarya di dalam mematikan Yesus? Jawab. Oke, saya jelaskan kepada kamu ya, bahwa kematian Yesus itu memang sudah Yang berkarya? diramalkan oleh para nabi. Ya. Dan Yesus pun tahu sendiri. Nah, silakan kamu Sekarang ketawa. jangan terlalu beratkan diri Anda. Anda mengatakan kematian Yesus adalah karya keselamatan. Oke? Saya hanya mau Saya ulang lagi. setia mendengarkan narasi-narasimu yang sesat itu. mulai Iya. Bang Dinda Sidik, Masa ada kau tanya coba siapa dikasih yang oksigen ini orang udah mulai gemetaran betisnya kuliah. Enggak, saya enggak gemetar. Anda mengatakan, dengarkan. Anda mengatakan Anda itu kan Yesus sesat itu gitu. Yesus itu bukan bunuh diri, tetapi dimatikan. Siapa yang mematikan? Itulah yang berkarya. Wah, itulah Kematian Yesus. Anda salah lagi.
Siapa yang berkarya? Siapa yang berjasa? Saya ulang. Siapa yang berjasa mematikan Yesus? Jawab. Siapa yang berjasa mematikan Yesus itu ya Algojo itu. Algojo. Siapa yang memberitakan tempat persembunyian Yesus? Yudas. Siapa yang merasuki Yudas sehingga berkhianat kepada Yesus? Oh, tidak ada yang merasuki Yudas, tapi karena Yudas karena keegoisannya, karena Kalau ada tertulis bahwa Yesus Yudas dirasuki, silakan. Kalau ada yang merasuki, Tidak ada yang kalau ada yang dirasuki, tidak ada yang dirasuki. kalau ada tertulis di kitabmu, Tidak ada. Itu. hah? Tidak. Yohanes 13:27, Matius 26 nomor 14 sangat jelas dikatakan di sana. Yohanes 13:27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, Yudas kerasukan iblis. Kamu tahu nggak? Dengar saya ya. Saya ulang, siapa yang berkarya mematikan Yesus? Ya, Algojo itu. Algojo itu mendapatkan tempat persembunyian Yesus dibocorkan oleh siapa? Ada gaibnya Yudas. Yudas tega mengkhianat kepada gurunya karena kemasukan apa? Sudah dinubuatkan bahwa Loh, kenapa kamu ketawa? Kamu ngerti? Saya ulang. Yudas dirasuki oleh apa? Malaikat atau iblis? Tidak ada yang merasuki Yudas. Enggak. Yohanes 13:27. Tidak ada. Saya bacakan. Saya bacakan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Di dalam bahasa Yunaninya disebut eiser komai. Eiser komai itu kemasukan. Kemasukan apa? Kita lihat kemasukan Satanas. Jadi Yudas kemasukan Satanas. Kau jangan sampai di situ aja. Dengar. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 6 nomor 70, saya bacakan kepada Anda supaya Anda paham. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kamu yang 12 muridku ini, akan tetapi salah satu di antaramu adalah iblis. Siapa yang dimaksud iblis oleh Yesus? Yudas. Teng. Yudas. Mantap sekali. Yudas adalah iblis. Siapa yang membocorkan? Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas. Dia Siapa? Di sini jelas dikatakan kerasukan. Siapa? Yudas. Siapa yang membocorkan ke Algojo Romawi? Siapa yang membocorkan ke Romawi? Yudas. Siapa karya? Saya ulang lagi kesimpulannya. Dengan adanya data-data tersebut yang begitu akurat, Yesus mengatakan Yudas adalah iblis, iblis merasuki Yudas, Yudas melaporkan ke Romawi, Romawi menangkap Yesus, Yesus dibunuh. Dengan demikian, siapa yang paling berkarya di dalam mematikan Yesus? Jawab dengan jujur. Oke, kau diam sudah ya. Kau diam sekarang, giliran saya. Bisa. Siapa yang paling berjasa di dalam mematikan Yesus di atas tiang salib? Jawab dengan jujur. Oke, kau diam sudah. Bersedia ya, diam ya. Di-mute-kan dulu ini host, coba. Supaya kita ini adil. Mute-kan dia dulu. Mute-kan Juma dulu, bisa nggak? Kalau nggak di-mute-kan saya belum jawab. Mute-kan Juma dulu. Udah jawab aja. Itu kan Langsung ya. aja, Bang. Jangan banyak alasan, Bang. Banyak alasan. Langsung Jawab jawab aja. aja, narasi aja. Ya, kamu Itu tadi kayak narasi aja. mau tiktokan gini ganti-gantian jawab aja. Mute-kan dulu dia. Loh, Gitu. emang kamu mau ngapain? Betul. Ini supaya nanti saya menjelaskan dia langsung jangan potong dan potong gitu loh, karena karakternya dia kan begitu. Nah, udah, timer kan ya udah Mute-kan lanjut. dulu. Udah lanjut. Oke, berarti kamu bersama Juma ya. Oke, siap. Nah, kau dengar sudah sekarang Juma ya. Dalam peristiwa ketika Yesus sebelum
masuk ke Taman Getsemani, Yesus itu mengumpulkan para muridnya. Itu. Dia mengumpulkan di situ, dia mengadakan perjamuan, dan disitulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara kamu tidak ada yang bersih. Bingung semua para murid itu. Apa maksud ini? Yesus bilang bahwa di antara kamu ada yang mengkhianati saya. Itu. Tidak. Bingung semua para murid siapa dan siapa. Ternyata yang dimaksudkan Yesus itu adalah Yudas Iskariot itu. Dialah yang menunjukkan kenapa Yudas waktu itu melakukan hal itu, berkhianat kepada Yesus. Karena apa? Nafsu kemanusiaannya itu, karena mau dia dibayar oleh tentara-tentara Romawi itu. Sehingga dia menunjukkan tempat Yesus bukan bersembunyi, tetapi Yesus itu mengasingkan diri dia untuk berdoa gitu. Disitulah peristiwanya cuma gitu. Bukan soal kerasukan. Kalau soal kerasukan itu kau baca lengkap itu tentang kerasukan itu. Jangan hanya titik sampai di habis makan roti kerasukan gitu. Yesus mengatakan bahwa Udah. iblis, ya betul Sudah. Asumsinya sudah. iya Sudah. sudah. Pertanyaan saya tidak terjawab. Siapa yang paling berkarya di dalam membunuh Yesus? Jawab. Oh, kalau itu saya sudah jawab tadi, para algojo itu. Algojo bisa tidak mereka menemukan Yesus tanpa ada perintah dari Yudas? Oh, tidak ada perintah dari Yudas. Itu kamu salah juga. Yudas itu hanya menunjukkan Yesus. Ini loh Yesus. Yang aku Karena cium, yang aku cium itulah Yesus. itulah Yesus. Yang aku Ya, cium itulah Yesus. Itulah Yesus. Iya. Oke. Dia hanya memberitahu. Oke. Itu. Kenapa Yesus menyebut Yudas sebagai iblis? Nah, itu tadi dia memberitahu para tentara Romawi dan para algojo. Oke. Maka muncul pertanyaan, Nggak ada perintah siapa Yudas yang membunuh menjadi, Yesus. dengarkan, siapa yang menjadi eksekutor yang sebenarnya terhadap penangkapan Yesus? Eksekutor yang di mananya dulu ini? Sebelum Yesus diadili? Waktu Eksekutor Yesus diadili? sebenarnya terhadap Atau setelah penangkapan Yesus itu diadili? siapa yang ada di belakang? Siapa Maksudnya yang gimana? ada di belakang yang bekerja tanpa terlihat? Siapa otak daripada penangkapan Yesus? Nggak ada otak. Itu. Bahwa kejadian Yang merasuki Yudas siapa? Tentara Romawi. Itu. Mereka sudah merencanakan memang untuk Yang merasuki Yudas siapa? itu. Nggak ada yang merasuki Yudas, saya sudah bilang tadi. Siapa yang merencanakan? Itu. Siapa yang merencanakan? Tentara-tentara Romawi, Siapa yang merencanakan? merencanakan untuk membunuh Yesus. Tentara-tentara Romawi. Mereka anggap, Ya. karena mereka anggap Oke. Yesus itu Oke. melakukan Oke. hal tercela bahwa dia menyebut dirinya anak Allah. Itu loh. Jadi mereka ketakutan Oke. kekuasaan Oke. mereka akan direbut oleh Yesus gitu loh. Makanya mereka Oke. sudahlah Karya pembunuhan tentara Romawi kepada Yesus ini itu adalah karya mereka atau karya keselamatan? karya mereka. Nah, terus kenapa Anda mengatakan pembunuhan kematian Yesus itu karya keselamatan? Oh, kalau kematian Yesus iya memang sudah dinubuatkan, memang Yesus mati, harus mati. Kenapa? Di mana tertulis harus mati? Ada banyak di Alkitab. Itu juga sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sesaat sebelum Yesus sebelum mati. Untuk apa iblis merasuki Yudas? Untuk apa? Mati dan akan bangkit. Itu pada Untuk apa iblis mengambil bagian? Untuk apa iblis mengambil bagian? Kalau itu karya keselamatan, kenapa iblis ikut terlibat? Ya itulah kerjaan iblis. Itu. Kalau kau tanya saya bukan Katanya, apakah karya iblis? Dengar,
Apakah karya iblis itu karya keselamatan? Tidak. Itu. Memang bahwa Tidak. kebaikan Tuhan itu ya, Makanya saya katakan pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan itu mengakibatkan dosa, bukan menyebabkan penebusan dosa. Penebusan dosa itu adalah cendol yang dijual Romawi kepada kalian. Anda sudah mengetahui karya kematian Yesus itu awalnya dari pengkhianatan Yudas. Yudas berkhianat karena kerasukan setan. Setan ini yang punya karya. Karya kematian Yesus adalah karya iblis, bukan karya keselamatan. Cendol. ya itulah kamu sesat di situ. Paham? Kamu sesat. Itu. Paham? Kamu sesat. Belum paham? Kamu sesat. Karya iblis, saya ulang, karya iblis itu apakah karya keselamatan? Tidak. Nah, tidak, ada selesai, tepuk tangan. Artinya Allahu sesat, kan? Akbar, Masya Allah. Saya kira ada selesai ya. Udah selesai ya. Oke. Udah selesai ya. Oke. Oke. Kesimpulannya adalah, Nah, silakan kau simpulkan. kesimpulannya adalah kematian Yesus di atas tiang salib itu bukan karya keselamatan, karena itu adalah karya iblis. Tepuk tangan. Kesimpulan saya. Dah selesai. Kesimpulan saya cuma sesat. Itu. Kesimpulan saya cuma sesat. Saya ngajarin kamu jalan kebenaran, kamu malah bilang saya sesat. Tapi nggak apa-apa, kebenaran itu hanya datang dari Allah. Boleh dong saya Ya, katakan seperti Anda itu. mau menolaknya silakan. Makanya saya katakan Anda harus itu. berdiskusi menggunakan Pernyataan akal paling- sehat. Kita sudah pernyataan menguraikan paling- kurang lebih 1 jam. Pembunuhan terhadap Yesus paling itu adalah fair karya cuma iblis. Kalau karya iblis Anda katakan sebagai karya keselamatan, maka benarlah kata Yesus di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Ternyata keinginan iblis agar Yesus itu dibunuh, Anda imani sebagai karya keselamatan. Selamat, Itulah- terima kasih. Itulah penyesatan yang dibawakan, diajarkan oleh Juma. Itulah penyesatan yang diajarkan oleh Juma. Jangan baper kamu. Saya jadi teringat dulu. Jadi Kita tadi kalau sudah konklusi saling dari yang mendengarkan saya lihat begini, ya tentang diskusi Itu. ini, kamu diam dulu. Dia dari tadi nggak membawa data, ditanya pula nggak bisa jawab karena tidak ada nubuatan nabi-nabi tentang pembunuhan Yesus. Ya tidak ada. Itu yang ada nubuatan manusia. Imam Kayafas itu ada di Yohanes 11 45 sampai 57. Itu nubuatan manusia untuk membunuh. Itu pun tertulis nubuatan manusia. Siapa manusia itu? Kayafas. Bukan nabi-nabi. Dari mana kau datamu? Nabi-nabi. Berarti kalau kamu berbicara tentang nubuatan, berarti seperti yang dipaparkan tadi Gurunda Juma itu udah jelas loh. Orang yang benar tidak bisa dibunuh. Nah kalau dikatakan nubuatan bertolak belakang dengan Ya, karena keluaran kamu ulangan tadi. bersekutu Orang dengan benar tak bisa Juma. dibunuh. Makanya Karena dari tadi kamu hanya bisa narasi liar, itu loh. Karena Nggak kamu ada bersekutu. konklusi yang kau jawab. Nggak bisa, Karena memang kamu nggak bisa menjawab itu, Bung. Berat. Karena kamu bersekutu dengan Juma, Ngono loh. sehingga kau membenarkan Berat. Juma. Gitu. Itu aja intinya. Berat itu Karena memang kamu pertanyaan itu, bersekutu Bung. Berat. Dan satu Nggak bisa frame, ditanya satu karya server dengan keselamatan. Juma, sehingga kamu membenarkan Juma. Itu aja intinya. Memang. Itu. Itu aja Yang banyak intinya. begitu. Itu dengan fakta dan kebenaran, Pak, bukan dengan kita bersekutu Setelah dengan diminta fakta dan data kamu kebenaran. cuma keluar-keluar, nggak ada data. Buatan nabi-nabi mana? Enggak lah. Nubuatan nabi-nabi mana untuk membunuh Yesus? Berarti Nah, kalau kalau saya berbicara mau tentang debat juga, nubuatan, kalau berarti saya dari mau debat pencipta langit dan pernyataan bumi Anda dong. juga bisa. Padahal di dalam Bible, di Iya. dalam perjanjian lama itu mengatakan orang yang benar tidak bisa dibunuh. Oke, sekarang kita dua lagi. Ayo. Kita dua Nah, lagi. jadi Saya jadi matikan konklusinya, pernyataan Anda.
Tunggu. Saya akan Jadi matikan konklusinya di pernyataan sini, Anda yang ya. sesat-sesat itu gitu. Si siapa Betul. ini? Si catatan kaki memang tidak bisa menjawab karena memang berat gitu loh. Iya, karena Memang kamu berat. sesat. Karya keselamatan Bukan ditanya tidak karya bisa keselamatan, menjawab. lari kemana? Karena kamu lari ke memang sini. kamu gitu. memang sesat gitu. Sesat memahami konteks kekristianian gitu. Seperti itu. Mengapa? Tidak ada sulitnya untuk debat dengan kalian, itu nggak ada sulitnya. Katanya nubuatan Nabi di Yesus mati dibunuh. Kalau pembunuhan itu ya dikatakan sebagai penebusan dosa untuk dewa Molok yang sesat. Itu kan untuk dewa Molok kan. Pak. Belajarlah, kalau mau belajar tentang memahami kekristianin itu belajar yang benar. Tetapi kalau memang tujuan kalian untuk menyesatkan orang, ya silakan kembangkan narasi-narasi yang seperti kalian bangun sekarang. Tapi ketika kami Pembunuhan orang orang benar, Kristen, pembunuhan orang Tetapi benar kalau dikatakan kami- itu sebagai penebusan dan karya Betul. keselamatan kan, aduh, Betul. kok Jadi, nggak beda jauh dengan kalau- Aztek gitu. kalau seperti sudah jelas kami tadi, orang Kristen Keluaran begitu 23 berhadapan nomor dengan 7. kalian bingung Sebab sendiri. aku dan- tidak akan membenarkan Betul. orang yang bersalah. Ya, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, makanya yang dijabarkan tadi memang masuk gitu loh. Yang dijabarkan tadi tentang guru memang masuk di logika gitu loh. Nah, karya keselamatan kau bawa-bawa kan gitu. Nah, karya keselamatan terus siapa yang mempelopori pembunuhan ini? Yesus siapa? Yudas satu, iblis satu, tentara Romawi satu. Gimana Sidik? Gimana Ah. Sidik? Itu. Sidik, Dan tunggu. Sidik kita dua aja dulu, ayo Sidik, ayo. Udah ngapain sama kamu ini? Udah dari tadi kamu udah nggak bisa menjawab gimana? Ya nggak Apa apa-apa. kamu cuman Kamu kan setelah kamu kan ada takut. diskusi kamu setelah Kamu itu kan- mengatakan oh kamu kan udah takut. sesat. Begitu Padahal saya udah jelas loh data-data mematahkan tadi. semua argumen Ada kalian data, itu. ada data fakta di Betul. bawah gitu loh. Ada Takut data-data. tidak bisa melanjutkan mengembangkan narasi-narasi sesat Nah. kalian itu. Kamu yang sesat. Kamu mengatakan nubuatan nabi-nabi. Mana nubuatan nabi-nabi? Tunjukkan. Bagaimana kamu Mana mengatakan nubuatan saya nabi-nabi sesat, pembunuhan Yesus? sementara yang kamu bahas adalah Mana tentang kekristianian. nubuatan nabi-nabi? Gitu. Mana nubuatan nabi-nabi? Itu Nubuatan logika nabi-nabi atau saja. nubuatan katanya? Ya. Nubuatan nabi-nabi atau nubuatan bukan nabi? Apa itu? Tentang Tentang apa? pembunuhan Yesus. Oh, tidak ada tentang nubuat pembunuhan Yesus, nggak ada. Nubuat tentang Kalau saya ada, pembunuhan Yesus ada. Kalau saya ada, gimana? Anda Nggak minta ada, maaf sama Bang nubuat. Juma, bahwasanya mengatakan kok bunda itu sesat. tanya Bang Gimana? Juma, kau nggak punya ilmu kan? Lalu nanti karena Anda minta Enggak. maaf dulu. Kok Kalau sama ada Bang nubuatan Juma? pembunuhan, kalau Juma ada sudah nubuatan kalah. pembunuhan manusia tentang Yesus Juma bukan sudah nabi-nabi KO. bagaimana? Juma sudah Nubuatan KO. pembunuhan Yesus Kamu ini kok manusia masih yang mau tanya menubuatkan, Juma? bukan Allah Bapa atau bukan nabi-nabi. Bagaimana? Tidak ada nubuat tentang pembunuhan, nggak ada nubuat tentang pembunuhan Sidik. Itu. Kalau saya Itu. bisa tunjukkan kau minta maaf ya. Oh, silakan kau tunjukkan. Silakan. Yohanes 11 Silakan. Oke, Yohanes 11 nomor 51 itu yang dipaparkan guru tadi. Silakan baca. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati dibunuh. Itu mati. Dia akan mati. Akan dibunuh, mati ya, kan? nubuatan siapa ini? Iya. Siapa yang bernubuat? Akan mati. Siapa yang Bukan bernubuat? akan dibunuh. Siapa yang Akan bernubuat? mati, dibunuh. Saya tanya, siapa yang bernubuat? Kritis, Sidik. Harus Siapa kritis, yang Sidik. bernubuat? Ya. Baca Iya, dari kamu baca atas. lagi itu Baca kalimat dari atas. itu. Siapa yang bernubuat? Nubuat itu nubuat Siapa akan yang bernubuat? mati. Tetapi Gitu. dengarkan, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, ya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada Mati, seluruh kan? bangsa kita ini mati. Jadi nubuatan Mati, kan? ini untuk dan nubuatan ini nubuatan Ya, siapa? nubuat tentang kematian, Nubuatan kan? manusia. Siapa Nubuat manusia ini? tentang kematian, Imam kan? Kayafas, bukan nabi-nabi Dor. Nubuat tentang Udah kematian. minta kan? maaf. Udah Itu. minta maaf. Nubuat Minta tentang maaf. kematian kan, bukan Lo minta tentang maaf pembunuhan, kan? dong. Udahlah minta Itu. maaf. Minta maaf. Enggak lah. Oh, Makanya berarti kamu makanya pengecut. saya itu Kamu minta sudah nggak kamu bisa untuk tunjukkan saling mana nubuatan mendengarkan tentang ini kematian tujuan Yesus. saya, gitu. Setelah saya bawakan data dan Guru Nazuma bawakan data tentang Yohanes 11 ini, kamu kabur-kaburan. Inilah kau. Sebenarnya yang penyesat kau. Kau yang penyesat, Dek.
kamu yang penyesat. Gitu. Ya boleh juga saya katakan kau penyesat kan? Nggak Loh, apa-apa. kalian duluan kan? Oh, nggak Kalian duluan apa-apa. mengatakan Gunda. Nggak apa-apa. Gunda kami Nggak sesat. apa-apa. Nggak perlu minta maaf. Nggak apa-apa. Store aja buah pelirnya. Kami simpel kok. Semua bisa diatur. Oke kawan, saya turun dulu Iya, ya. silakan, Saya ya. nanti kita akan diskusi lagi ya. Oke. Itu saya- Bagaimana Sebentar ya. Pak? Kan tidak minta Saudara maaf. catatan kaki, tolong semua hasil diskusi kita ini kita abang renungkan lagi baik-baik. Oke? Ya, kamu Selamat juga lah berpikir. merenungkan juga. Iya. Ya. Oke, sama-sama kita Oke. renungkan. Oke, terima kasih banyak lah ya. Terima Host, bantu kasih. Oke, Thank you. catatan kaki. Laskar api di bawah, laskar api di hati, laskar api di hati, Host, laskar api di hati. Pasien selanjutnya. Hanya saya ikat kau. Oke, yang di channel Sugi 15 dan channel-channel yang lain, semangat sore. Kebenaran selalu di atas daripada kesesatan. Dia mengatakan tadi kematian Yesus adalah karya keselamatan. Setelah kita telusuri, ternyata kematian Yesus adalah karya iblis. Untuk itu kita harus kemudian ingat, Islam adalah agama yang paling benar. Agama yang membenar-benarkan dirinya itu tidak berkesesuaian dengan data yang ada dalam kitab mereka. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien selanjutnya yang ada bermasalah dengan biji, silakan naik. Host, kasihan host tadi minta turun kalau aku turunkan. Kasihan banget gua. Parah deh. Tapi dia agak lembek untuk hari ini. Waduh, jadi Mas ingat Aid film itu. Warkop saya. Aduh, Maju Mas kena, Aid. Ini ada mundur dokter kena. spesialis juga yang datang dari Filipina. Silakan Ustadz Alidaya, ada pasien ini. Aduh, ada Ustadz si Alidaya, ini ada pasien yang sudah 34 tahun gak sembuh-sembuh. Nah, ini kami datangkan langsung dari Ustadz kami ini. dari sumbernya. Nah, silakan Ustadz Masya Alidaya, Allah. ini ada pasien Masaha ini. Enggak, sapa-sapa dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerunda, gimana kabarnya? Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya, Gerunda Zuma. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini, saya percaya, yakin saya bahwa banyak teman Kristen di bawah itu menyimak dan masih mereka banyak dari mereka yang merindukan kebenaran. Mudah-mudahan dengan diskusi seperti ini yang tadinya tidak pernah terdengar di gereja, para pendeta membaca ulangan Yeskiel, Hakim-Hakim, Amsal. Dengan kejadian, maka disinilah melalui kemal seperti ini kita mendapat edukasi langsung ke kuping kita daripada para apologet Islam yang kita sanjung dari Indonesia. Takbir sekali lagi, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, karena sungguh agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi agama selain daripada Islam yang benar di atas bumi ini, karena sesungguhnya Kristen itu hanya dibuat-buat di Tarsus oleh Paulus dan konco-konconya, yaitu Barnabas. Terima kasih Gerunda ya atas perkongsiannya. Silakan Mas Aha kalau ada yang mau disampaikan. Kebetulan saya bukan Ustadz Bang Sidik, jangan bilang Ustadz. Saya makmum paling belakang kalau sholat. Tapi mudah-mudahan saya ikut berapresiasi, karena bagi saya kewajiban kita sama Islam untuk saling mendukung dan saling menyanjung. Bila mana kita menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan mendapat pencerahan dari apa yang kita sampaikan. Itu semua dari Allah. Oke. Jadi begini, lanjut masa karena begini yo Al-Hidayah. Dia udah berapa kali dengan saya sudah kasih resep tapi memang nggak mempan, gitu loh. Ya resep paten pun saya kasih. Pertama generik nggak mempan, obat paten pun yang nggak mempan gitu. Makanya saya serahkan kepada Anda karena Anda termasuk dokter spesialis dalam hal ini. Silakan Masa. Langsung air aki, Bang Sidik pakai air aki. Kan Masa. Ya begini Bang, aku mau bertanya mengenai 1 Samuel ayat 8. Itu kan menceritakan pada waktu itu bangsa Israel itu meminta kepada Nabi Samuel itu seorang raja. Ya kan, Bani Israel berkata kami ingin raja seperti bangsa-bangsa lain. Nah terus Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel,
Sesungguhnya aku inilah yang mereka tolak sebagai raja. Nah, pertanyaan saya, khusus untuk raja-raja Yehuda dan Israel, apakah raja Yehuda dan Israel itu adalah manusia yang dituhankan? Karena kan manusia-manusia ini menggantikan posisi jabatan yang dulu diduduki oleh Tuhan. Nah, itu pertanyaan saya. Pertanyaan, raja-raja waktu itu dituhankan atau tidak? 1 Samuel ayat 8. Kenapa itu? Dituhankan atau tidak? Terus bingung pula. Anda aja bertanya nggak tahu ini. Aduh. Kau pun bertanya kau nggak tahu mau tanya apa. Kau bertanya atau membaca, Dek? Aku bertanya, Bang, kan artinya gini, artinya Bani Israel itu kan meminta seorang manusia menjadi raja, padahal pada saat itu sudah ada seorang raja, yaitu Tuhan sendiri. Artinya kan manusia ini raja khusus untuk Bani Israel adalah manusia yang dituhankan. Kenapa saya bilang manusia yang dituhankan? Karena mereka menduduki jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Tuhan gitu loh. Mana coba manusia dituhankan di dalam 1 Samuel 8 mana? Saya baca. Mana 1 Samuel 1 ayat 8 atau 1 Samuel 2? 1 Samuel itu dia baca perikopnya. Bang, 1 Samuel raja. 1 Samuel pasal 8. Itu perikopnya yang dibaca. Jadi dalam ayat itu sudah jelas kok itu anak Samuel itu yang menjadi hakim. Jadi walaupun disanggah kemudian oleh Tuhan karena mereka tidak seperti bapaknya. Coba dibaca aja 1 Samuel 8 itu. Kalau tidak salah perikopnya orang Israel mengkehendaki seorang raja itu. Di mana di situ tertulis Tuhan yang tidak ada. Yang dikehendaki mereka adalah raja dan hakim seperti anaknya Samuel. Dan satu hal Bang Masaha yang harus kamu pelajari banyak yaitu kejadian kronologi Yesus Tuhan ini karena kesalahan penterjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dari Kurios atau Lord itu menjadi Tuhan. Padahal itu menuju kepada junjungan mu'aliman wa syaidan adalah guru dan tuan. Jadi kalau para nabi bernubuat itu pasti penggenapan karena para nabi itu akan bernubuat sampai kepada Rasulullah yang terakhir. Tetapi kalau bernubuat untuk Tuhan apalagi kalau dibunuh seperti yang dibahas tadi, tidak ada satu nabi yang kita jumpai dari Old Testament atau New Testament menceritakan bahwa Tuhan akan dibunuh oleh manusia. Begitu, lanjut. Itu ada loh Bang ayatnya yang Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, sesungguhnya aku inilah yang mereka tolak sebagai raja gitu. Ya, berarti kan mereka meminta seorang manusia menjadi raja, padahal sebelumnya posisi itu sudah diduduki oleh Tuhan sendiri gitu. Berarti kan Bani Israel meminta manusia untuk dituhankan kan? Ya kan? Logikanya kan begitu Bang. Di situ bukan Tuhan berkata sama Samuel Bang. Samuel berdoa kepada Tuhan. Baca nomor 8-nya. Di situ kan ayat nomor 6-nya sampai 8-nya. Kan Samuel berdoa di situ. Meminta kepada Tuhan karena warisnya tidak sama seperti tolak. Coba jawab Tuhan gimana Bang? Jawab Tuhan gimana? Kan Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Nah, ya kan? Iya. Menolak Tuhan di situ, Bang, bukan berarti menolak Tuhan itu mentah-mentah sana kamu Tuhan, begitu, bukan? Bukan. Bukti penolakan Tuhan kepada manusia menolak Tuhan adalah bila kita ingkar terhadap perintah ketetapan dari Tuhan. Yang dijelaskan di ayat sebelumnya bahwa anak dari Samuel itu yaitu 3 orang hakim ditolak sama mereka. Jadi menolak para nabi sama dengan menolak perintah dari Tuhan, menolak Tuhan itu sendiri. Bukan Tuhan itu punya fisik langsung ditolak, dijerumuskan ke dalam jurang, bukan begitu. Abang lihat konteksnya, artinya bangsa Israel menolak Tuhan sendiri sebagai raja mereka gitu loh. Betul. Sekarang Anda siapa? Anda Indonesia tuh tiba-tiba beriman kepada Tuhan yang nongol. Astagfirullahaladzim. Mikir dong. Iya kan artinya gini loh. Ya kan artinya
orang Israel pada waktu itu meminta manusia untuk menduduki sebuah jabatan yang sebelumnya diduduki oleh Tuhan sendiri, ya kan? Artinya khusus untuk Raja Yehuda dan Israel, seorang raja itu bisa dimaknai sebagai manusia yang dituhankan, kan begitu? Kawan, terlalu banyak raja sesudah Samuel itu. Mana satu raja yang dipilih? Tetapi kalau seorang Tuhan, jujur tidak ada. Saya tidak pernah baca. Raja Yeskia seorang raja. Raja Salomo seorang raja. Hah? Jadi apa yang dipilih di situ? Tuhan Ini, Bang. atau raja?